Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece is back. Ya, akhirnya manga One Piece chapter 1100 sudah dapat dipastikan akan segera rilis di minggu depan dengan beredarnya spoiler lengkap One Piece yang telah dikonfirmasi oleh Redon. Yap, sedikit mengingatkan ya bosku. Di chapter sebelumnya, kita telah melihat bagaimana akhirnya Kuma bertemu dengan Dr. Vegapunk dan menjalin kesepakatan untuk menyembuhkan Bonnie dengan persyaratan Kuma setuju untuk menjadi pasukan cloning yang dikenal sebagai Pacifista. Nah, di chapter ini menurut Redon, kita masih diperlihatkan kisah masa lalu Kuma dan bagaimana pada akhirnya Kuma benar-benar menjadi cyborg yang siap menghancurkan para bajak laut. Bukan hanya itu saja, menurut Redon, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah informasi yang cukup penting mengenai perintah pertama Kuma setelah menjadi seorang cyborg dan sisi bukai baru. Ya, Kuma justru diperlihatkan datang ke East Blue, lebih tepatnya di desa Fusa, tempat kampung halaman sang baka Sencho Mugiwara Luffy. Lalu sebenarnya apa tujuan Kuma datang ke desa Fusa? Apakah ada sesuatu hal yang penting di desa Fusa? Atau Kuma justru ingin bertemu dengan seseorang? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1100 kali ini mendapatkan judul Terima Kasih Bonnie. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter ini akan merujuk pada pesan yang disampaikan oleh Kuma kepada Bonnie, di mana seperti yang kita tahu, Bonnie benar-benar membuat Kuma sangat bahagia, meskipun keadaan Kuma sangat menyedihkan setelah kehilangan sosok Jinny. Selain itu, kita juga mendapatkan sebuah cover request yang memperlihatkan Usopp sedang melihat Sanji yang sedang memotong sayuran, di mana hal inilah yang membuat Usopp teringat dengan 3 bocil yang pernah menjadi anak buahnya dulu. Lalu kemudian masuk pada inti cerita. Di awal chapter, kita diperlihatkan Admiral Kizaru yang mengunjungi laboratorium Dr. Vegapunk yang berada di Pulau Egghead. Nah, di momen ini kita juga diperlihatkan beberapa angkatan laut seperti X-Drake yang ikut bersama Kizaru. Di sini kita dijelaskan bahwa Vegapunk baru saja pindah setelah kecelakaan di Pang Hazard, sehingga dia tidak menyadari ada denden musim mata-mata di sana. Nah, Kizaru sendiri membawa denden musim milik Gorosei Saturn karena dia ingin berbicara dengan Dr. Vegapunk. Tepat di momen ini juga, Saturn mengatakan bahwa dirinya mengetahui Dr. Vegapunk telah bernegosiasi secara ilegal dengan bajak laut. Namun, karena Kuma akan menjadi model yang baik untuk proyek cloningan tersebut, Saturn akan mengizinkan kesepakatan tersebut dengan catatan Kuma harus menjadi sisi bukai yang akan menggantikan sisi bukai sebelumnya yang telah dikalahkan oleh Ace beberapa hari yang lalu. Tetapi sayangnya belum diketahui pasti siapa sisi bukai yang telah dikalahkan oleh Ace. Kemudian Kuma juga harus menjadi senjata manusia yang menjalani operasi cyborg. Lalu yang terakhir, semua ingatan Kuma harus dihapus secara penuh saat operasinya berakhir. Tentu saja mendengar permintaan Saturn, Dr. Vegapunk sangat marah. Karena menurutnya, menghapus pikiran cyborg sama saja dengan membunuh manusia. Saturn pun kemudian menjawab, Anda tidak layak untuk berdebat dengan saya. Di sisi lain, Kuma yang mendengar hal itu pun justru terlihat menangis bahagia karena bisa menyelamatkan Bonnie. Setelah mendengar permintaan Saturn, Dr. Vegapunk kemudian menjelaskan bahwa operasi Bonnie akan memakan waktu 6 bulan dan setelah itu dia harus istirahat selama 1 tahun sebelum keluar rumah. Sedangkan operasi dari Kuma sendiri akan berlangsung selama 2 tahun. Nah, setelah itu Saturn mengatakan selama operasi tersebut dilakukan, baik Kuma ataupun Bonnie tidak diperbolehkan untuk bertemu dan Bonnie akan menjadi sandra.
Jadi setelah operasi selama 6 bulan selesai, Bonnie harus berada dalam tahanan pemerintah dunia selama 1 tahun. Sehingga setelah semuanya disepakati, maka pemerintah dunia akan melepaskan Bonnie dan semua ingatan Kuma harus dihilangkan. Tanpa pikir panjang dan tujuan Kuma hanya ingin menyelamatkan Bonnie, Kuma pun mengiyakan permintaan Saturn dengan catatan keselamatan Bonnie menjadi prioritas utama, dan setelah operasi selesai, Bonnie harus dikirim ke kerajaan Sorbet. Dan setelah kesepakatan tersebut, kita pun diperlihatkan Kuma, Bonnie, Vegapunk, dan Sentomaru menghabiskan waktu selama 6 bulan di Pulau Egghead. Bahkan sosok Admiral Kizaru pun terlihat sangat dekat dengan mereka, dan kita juga diperlihatkan operasi dari Bonnie dan Kuma. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya kita pun diperlihatkan Bonnie yang dibawa kembali ke kerajaan Sorbet. Ya, Bonnie akan tinggal di gereja dan diasuh oleh Connie di bawah pengawasan tim medis dari pemerintah dunia, dan mereka dipimpin oleh agen CPA yang bernama Alpha. Sementara itu, Kuma pun mengucapkan selamat tinggal kepada Bonnie dengan kata-kata terakhirnya. Bonnie yang tidak tahu apa-apa hanya bisa tertawa dan tersenyum kepada Kuma. Kuma pun kemudian berkata, "Terima kasih sudah dilahirkan, Bonnie." Dan setelah itu, kita pun diperlihatkan Kuma yang pergi ke laut untuk menjalankan tugas pertamanya sebagai seorang Shichibukai baru. Nah, di momen ini kita juga diperlihatkan reaksi dari para Shichibukai lainnya yang mengetahui Kuma telah resmi menjadi Shichibukai baru. Ya, mereka tampak penasaran dengan sosok Kuma. Di momen ini juga kita diperlihatkan perbincangan antara Shirohige, Ace, Jinbe, Marco, dan Kurohige yang sedang membicarakan Kuma di kapal Moby Dick. Bahkan Shichibukai lainnya yaitu Moria mengatakan manusia telapak, kekuatan macam apa itu? Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan Kuma yang sedang menulis sebuah pesan untuk Bonnie. Ya, di pesan tersebut Kuma mengatakan bahwa dirinya sedang menjelajahi banyak pulau yang bisa mereka kunjungi bersama suatu hari nanti. Lalu kemudian di akhir chapter, kita pun diperlihatkan sang baka Sencho Mugiwara Luffy yang terlihat masih bocil, sedang melarikan diri dari kejaran harimau di hutan. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kapal milik Kuma yang telah tiba di desa Fusa. Dan tepat di momen ini, Kuma menerima panggilan Denden Mushi. Ya, rupanya panggilan tersebut dari salah satu agen pemerintah dunia. Agen tersebut pun kemudian mengatakan, "Bartolomeo Kuma, kami mendapatkan perintah dari pemerintah dunia untuk Anda. Di mana Anda sekarang?" Kuma pun kemudian menjawab, "Di East Blue, apa perintahnya?" Nah, Kuma yang berada di desa Fusa setelah menjadi cyborg dan Shichibukai baru seolah membuat para fan One Piece cukup kebingungan dengan timeline yang terjadi ketika itu. Bukankah saat Kuma melempar kelompok bajak laut topi jerami sebelum time skip, Kuma belum menjadi seorang cyborg? Tetapi kenapa kali ini timelinenya Luffy masih diperlihatkan berada di desa Fusa setelah Kuma menjadi cyborg dan Shichibukai baru? Apakah Kuma ingin bertemu dengan seseorang yang memiliki hubungan dengan Luffy? Mungkinkah dia adalah sosok dari ibu Luffy? Dan sejak kapan Kuma mendapatkan kitab Bible-nya? Ya, semua itu masih menjadi misteri sampai saat ini. Oke, itu tadi merupakan full spoiler One Piece chapter 1100. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.